impor daging dari negara penghasil utama ternak, yakni Brasil, Afrika Selatan, dan India, kembali dibuka. Hal ini dilakukan karena khawatir terjadi monopoli perdagangan, mengingat selama ini pasokan hanya dibatasi pada dua negara, yakni Australia dan Selandia Baru. Dari kacamata ekonomi, langkah tersebut dinilai baik. Namun, dampak kesehatan hewan tidak bisa begitu saja diabaikan karena penyebaran penyakit mulut dan kuku masih mengancam. Menurut data dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia, negara-negara tersebut masih belum sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku. Proses penanganan daging impor di Indonesia bisa menjadi sumber masalah jika tidak diawasi dengan baik. Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya ketelitian dan penegakan aturan dalam proses impor. Daging yang masuk itu ya ternyata berasal dari negara yang belum bebas PMK misalnya. Tapi dipastikan katanya daging yang masuk itu sudah bebas penyakit. Ya. Tapi kita tidak tahu kan dari sekian ton yang masuk itu yang benar-benar bebas yang mana. Kemudian pada saat nyampe di tempat kita di Indonesia proses yang menggunakan air ngalir kemana-mana tadi disampaikan berkembang penyakit. Regulasi impor daging juga perlu ditinjau ulang untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Adanya perubahan aturan di mana kini boleh mengimpor dari negara yang belum 100% bebas PMK telah membuka celah bagi masuknya daging yang berpotensi terkontaminasi PMK. Dari sisi regulasi harus kita kuatkan. Kenapa kemudian Badan Karantina bisa meloloskan itu? Karena diawali dari regulasi. Misalnya contoh PMK, itu dulu ada pelarangan dari undang-undang kita bahwa ini zona bisnya itu dirubah. Kalau dulu country bisnya, suatu negara tidak boleh melakukan importasi selama dia belum bebas PMK. Kemudian dikecilkan. Nah, disitulah letaknya regulasi dan titipan kita karantina harus ketat di situ. Pertanyaannya, mampukah kita amankan populasi ternak kita dari ancaman masuknya kembali penyakit mulut dan kuku? Jangan sampai tragedi wabah PMK terulang kembali karena pemberantasan penyakit hewan menular ini baru berhasil setelah 100 tahun berjangkit di negeri ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.